Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan nikmat untuk melanjutkan belajar kita ya insyaallah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah mudahkan, Allah berikan pemahaman kita kepada kita dengan sebaik-baik pemahaman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Baik, Ummahat, Ummi Hana belum masuk ya? Kamu Kenta? Saya lagi teleponin saja. Ah ya. Baik, kemarin kita sudah di mana ya, sampai mana? Pemida, Jadi kayaknya di 13 biasanya. latihannya belum ya? Iya, di Ini kemarin ya. di Halaman 70, ini kok di sini 70 ke 71 ya. 71, 71, Eh, 12. Halaman 69 Ustazah. darsnya 69. berapa, tamrin berapa coba? Mendingan gitu, dars berapa, Dars 13. Dars 13. tamrin, Mbak apa Jim? Kayaknya Mbak sama Jim udah ya? Tamarin alif udah belum ya? Ya, belum kayaknya. kemarin yang tasrif itu udah sebagian, kok tasrif apa? Jamak taksir ya. Kemarin udah sebagian dibahas yang di halaman 69. Kan ini meroja Umi, ini meroja. Kita belum ininya, kalau merojanya belum Umi. Oh, kemarin sempat ini di sini, sempat apa? Ini sudah. Belum ya? Sampai di sebelah sini. Sampai halaman berapa? Sampai halaman berapa? Sih. Kemarin sampai Ini 69. yang Hawil ini belum, yang Tamarin belum ya? Belum, tamarin belum Ustazah. Kita baru baru alif, baru Iya. baru pembicaraan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Arigato. Tadi kita meroja sekilas dulu ya. Di dars yang ke-13 ini kita belajar tentang isim isyarah. Namun isim isyarah di sini yang digunakan adalah untuk yang jamak, yakni 3 orang atau lebih ya. Dan di sini contohnya adalah haulai. Ya, dia adalah isim isyarah yang digunakan untuk jamak 3 orang atau lebih dan digunakan untuk sesuatu yang dekat, digunakan untuk mu'annas maupun mudzakkar, baik dia yang akil maupun ghairul akil. Baik yang dia berakal atau tidak berakal. Ayo Micang. Terus kemudian di sini juga ada kata ganti atau domir ya. Kata ganti orang ketiga, yakni goib. Ada hum itu digunakan untuk muzakkar jamak ya, domir hum. Dan dia sebagai domir munfasil, domir yang terpisah, dan dia sebagai kalau dalam kalimat dia ada di depan maka dia sebagai mubtada ya. Nah, di sini contohnya misalnya aina zumalauka, jawabannya adalah hum fil masjidi, hum. Nah, hum di sini menggantikan kata zumalau ya. Zumalau yang mana kita ketahui di sini adalah jamak taksir ya dari kata zamilun. Ya, zamilun, maka jamak taksirnya adalah zumalau. Nah, terus kemudian kita bahas sedikit juga tentang mubtada khobar ya. Yang pertama, mubtada itu harus rofa. Ya, mubtada harus rofa. Terus kemudian harus sama dari segi jenis dan bilangannya. Terus yang ketiga, mubtada harus ma'rifah.
Ya, misalnya kita bahas yang kedua harus sama dari segi jenis bilangannya. Jika mubtada'nya mufrad mu'annas, maka khobarnya juga harus mufrad mu'annas dan sebaliknya. Sebaliknya bagaimana? Maka jika mubtada'nya mufrad mudzakkar, maka khobarnya juga harus mufrad mudzakkar. Terus yang kedua, jika mubtada'nya musanna mu'annas, khobar juga harus musanna mu'annas dan sebaliknya ya. Jadi kalau musanna muzakkar berarti khobarnya juga musanna muzakkar. Yang ketiga, jika mubtada'nya jamak mu'annas salim, maka khobarnya juga harus jamak mu'annas salim. Dan sebaliknya, jika mubtada'nya jamak mudzakkar salim, maka khobarnya juga jamak mudzakkar salim. Nah, nanti jamak mudzakkar salim itu khobarnya boleh jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Ya. Terus kemudian di sini kemarin kita juga belajar tentang penyandaran nama benda atau isim kepada benda atau isim dan kata ganti. Yang pertama, kata benda atau isim zohir, ya seperti nama orang kayak kemarin tuh Muhammad, misalnya siswa, tolibun, ya teman, zamilun dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kata ganti atau isim domir. Contohnya apa? Contohnya huwa, hum, ka, ki, dan ya. Ya di sini ada ya mutakalim. Kemudian contoh menyandarkan kata benda kepada kata benda. Jadi kata benda disandarkan dengan kata benda. Isim disandarkan kepada isim. Contohnya abna'u Muhammadin. Anak laki-lakinya Muhammad. Dan ini contohnya apa? Contohnya mudhof ilaih ya. Kalau seperti ini. Dua kata yang digabung menjadi satu menimbulkan makna baru. Tadi disebut idhofah. Abna'u Muhammadin. Anak laki-laki, anak-anak laki-laki Muhammad. Terus kemudian zumala'u Hamidin. Teman-teman Hamid. Nah, itu kalau yang disandarkan isim kepada isim. Nah, yang kedua sekarang yang disandarkan penyandar atau kata benda disandarkan kepada kata ganti atau domir. Contohnya misalnya anak-anak disandarkan kepada dia atau domir huwa. Yang menjadi apa? Menjadi abna'uhu. Anak-anak laki-lakinya. Kemudian abna'uhum. Anak-anak laki mereka. Abna'uka. Anak laki-lakimu. Kitabi, buku saya. Terus berikutnya ada wawu jamaah yang kemarin kita pelajari. Nah, wawu jamaah ini adalah sebagai kata ganti jamak. Kata ganti untuk apa? Untuk muzakkar dan berakal. Dia bersambung dengan fiil dan dia sebagai pelakunya atau fa'il. Contohnya di sini. Kalau zahaba itu kan untuk satu orang laki-laki. Nah, ketika di sini ada wawu jamaahnya menjadi zahabu, maka fa'ilnya di sini adalah wawu jamaah ini, wawunya. Mereka telah keluar. Jalasu, mereka telah duduk. Kharaju, mereka telah keluar. Afan, keluar semuanya. Zahabu, mereka telah pergi. Hmm. Ya, mereka kok keluar lagi. Afan. Ya, mereka telah pergi. Jalasu, mereka telah. Nah, di sini ada huruf waw ya setelah lam fiilnya ya. Setelah lam fiilnya ini ada huruf waw. Nah, huruf waw ini menunjukkan fa'il atau pelaku. Namanya apa? Wawul jamaah. Wawu jamaah atau wawul al-jamaah. Ya, baik. Nah, di sini kita praktekkan nanti ya. Silakan yang pertama. Hawil mubtada'a fil kulli minal jumala'il atiyati ilal jama'. Jadi di sini disuruh merubah mubtada'nya ya.
Dari awalnya mubtada'nya mufrad dirubah ke jamak sesuai dengan khobar setelahnya. Misalnya, hadza talibun. Ini adalah seorang siswa. Maka ketika kita merubah jamaknya, maka kita memakai haulai karena tadi yang kita pelajari adalah isim isyarahnya yang digunakan untuk jamak. Haulai tullabun. Maka khobarnya di sini juga harus dirubah seperti penjelasan yang tadi ya tentang mubtada khobar. Ya. Jadi kalau mubtada'nya adalah jamak mudzakkar salim, maka khobarnya juga harus jamak mudzakkar salim atau jamak taksirnya. Insya Allah paham ya sampai sini silahkan. Kamu Kenta? Hai. Haza tajirun, haulai tujjarun. Ini pedagang, mereka para pedagang. Mm-mm. Lanjut. Umi Ida. Baik, Ustaz. Hadza hadza hajjun. Haulai hujjajun. Ini adalah haji ya, haji. Mereka itu adalah para haji apa jamaah haji ya, Ustaz? Mm-mm. Iya. Apa ini? Dan lanjut. Oh, baik, Mustanya. Saya ya. Iya. Hadza rojulun. Hadza rojulun. Haulai rijalun. Ini adalah seorang laki-laki. Mereka adalah para lelaki. Mm-mm. Dan lanjut. Umi Ana. Hadza kabirun. Haula'i kibarun. Ini adalah Mm-mm. besar. Mereka itu adalah besar. Lanjut. Hadza saghirun. Haula'i sigharun. Ini adalah kecil-kecil. Ini Mereka adalah itu ini adalah kecil. Mereka ini adalah kecil-kecil. lanjut. Hadza qasirun. Ini pendek. Haulai kisarun. Mereka ini pendek-pendek. Ahsan, lanjut. Umi Ana, Umi Hana. Umi Hana, mic-nya Umi Hana. buka. Umi Hana, lewat aja dulu saja. Boleh. Ya, berarti balik lagi ke ini. Iya. Rumusnya. Hadza tawilun. Ya. Haulai liwalun. Ini tinggi, mereka tinggi-tinggi. Ahsan, lanjut. Hadza waladun. Haulai auladun. Ini adalah anak laki-laki kecil. Mereka ini anak-anak laki-laki kecil. Nih, baik. Ahsan. Lanjut. Midawi. Hadza, ini apa ya? Langsung dibaca ya. Hadza benun. Iya, dua asal. Haulai abnaun. Ini Nah, anak laki-laki sama ya. Mereka adalah anak laki-laki.
Iya, Masya Allah. Lanjut. Hada ammun. Haulai a'mamun. Ini adalah paman. Mereka itu adalah paman-paman. Nah, berikutnya. Hadza syaikhun. Haula'i syuyukhun. Ini adalah syekh. Mereka ini adalah para syekh. Ahsanti barakallahu. Lanjut berikutnya. Hadza dhaifun. Haula'i duyufun. Ini tamu. Mereka ini para tamu. Umi Hana mau baca nggak? Kalau nggak baca, saya masih kasih itu Oh, ya. ya maaf ya, sekarang Iya, masuk. silakan baca. Ada keperluan baru saya sebentar. Iya, Iya. Jadi ini nomor sekarang nomor berapa ya? Nomor 13. 13. Oh, 13 ya. Buka bukunya ya. 13 dan 14. 13 dan 14 tuh kata saja. Buka bukunya ya. Halaman ini ya 8. 13 tamrin. Ya ini aja dari ini aja deh. Belum ketemu sebentar. Itu ada yang ini ya Ustaz ya. 14 ya. Ada ikro. Yang di atasnya 13, Umi. Oh ya. Ada jamilun. Bukan jamilun, bukan jim, tapi zai. Hada zamil. Ada zamilun. Haula jumalun gitu. Jumalau. Haulai jumalau. Ya, zumalau. Zumalau. Udah ya Ustaz? Iya, satu lagi di bawahnya, Umi. Artinya tadi apa? Teman ya itu Jumalau itu. Ya, zamilun teman. Ini adalah teman. Ini adalah teman. Mereka adalah teman. Teman-teman. Mereka itu teman-teman. Mereka Ya. itu adalah teman-teman. Lanjut bawahnya. Hada fakirun. Haulai fuqara'u. Iya. Ini adalah seorang fakir miskin, orang miskin. Fakir sendiri, miskin sendiri. Seorang yang miskin gitu ya. Fakir. Seorang yang fakir. Haulai mereka adalah orang-orang yang miskin. Yang fakir. Jadi Yang tingkatan fakir itu di bawahnya miskin. Oh, fakir ya. Iya. Jazakallah. Lanjut berikutnya. Baik. Hadza ghaniyun. Haulai aghniya'u. Ini orang kaya, mereka orang-orang kaya. Insyaallah. Lanjut. Hadza sodiqun. Ini teman. Haulai asdiqa'u. Ini adalah teman-teman. Sudah? Hadza akhun. Hadza saya mana ya? Tobibun ya. Hadza tobibun. Haulai atibba'u. Ini adalah dokter. Mereka adalah para dokter. Nah, lanjut.
Hadza fatan haula'i fityatun. Ini adalah pemuda, mereka itu adalah pemuda. Nah, Hadza akhun, haula'i ikhwatun. Ini adalah saudara, mereka itu adalah para saudara. Umu Sophia, Hada jadidun, haulai jududun. Ini baru, mereka ini baru-baru. nah, Umi Hana, Umi Hana. Iya, Uti Sina panggil saya ya. Iya, baca. Shh. Hada itu. Hada haza, hanya panjang Umi. Haza, Hada ini siapa ya? Patio. 21. Nomor 21. 21 ya salah. Hada mudarisun. mudarris. Mudarrisun. Mm-mm. Haulai mudarrisuna. Mudarisun. Mudarrisuna. Nah, San. Ini seorang murid. Kebalik. Mereka adalah Guru. murid-murid. Mudaris guru, Pak Guru. Guru ya. Ya. Ini seorang guru. Mereka guru-guru gitu ya. Adalah Ini guru-guru. adalah guru. Nah, Mereka nanti kalau adalah ada, jadi ini untuk muzakkar, ini adalah Pak Guru. Mereka ini adalah para Pak Guru. mereka ini adalah para guru. Iya, dikasih Pak ya. Misalnya nanti ada Bu Guru juga. Kalau di asitah marbut. Mereka adalah para Pak Guru. Nah, lanjut. Hada muhandisun. Haulai muhandisuna. Ini adalah seorang insinyur. Betul nggak ya? Nah, Mereka adalah para insinyur. nah. Hadza falahu, haulai falahuna. Ini Iya, falahun. Ada tanwinnya? falahu. Ada tanwinnya. Hadza falahun, Heeh. haulai falahuna. Falahun Falah pemuda ya Ustazah? Apa petani? petani. Oh, petani ya. Mm-mm. Pemuda Fata ya, fata ya. pemuda. Oh iya. Iya. Falahun ini petani, mereka itu para petani. Nah, lanjut berikutnya. Hampir mirip-mirip ya Ustazah. Iya, fa, depannya fa. Afwan Ustazah. Hadza mujtahidun. Ini rajin. Haulai mujtahiduna. Ini rajin-rajin. Mereka ini. Oh baik. Berarti nyebutnya itunya ya Sada ya. Mereka itu. Iya. Mereka itu rajin-rajin. Baik. Ini. Tadi haulai digunakan untuk yang apa? Untuk jamak ya, jamak Ya, yang baik. dekat tapi jamak. Iya, berarti bukan itu tapi ini artinya ya. Iya, apaan? Lanjut. Berikutnya. Hadza muslimun, haulai muslimuna. Ya, ahsanti barakallahu Ini Iya, artikan. artinya ini seorang muslim. Mereka ini adalah orang-orang muslim. Barakallahu fikum. Jami'ah.
Ya, di sini tadi ya, dari soal nomor 1 sampai 25, ini bentuknya semuanya adalah Hmm? jumlah ismiyah. Ya, Hmm? jumlah ismiyah. Oh, enggak dipakai itu kan katanya itu. Jumlah ismiyah ya. Jadi di dalam jumlah ismiyah itu pasti terdapat mubtada khobar. Yang pertama, kita lihat di sebelah yang kanan. Itu semuanya diawali oleh hadza. Nah, di sini fokusnya ternyata setelah kita perhatikan adalah untuk muzakkar, ya. Jadi isim isyarah yang digunakan adalah untuk muzakkar juga. Hadza thalibun ya, hadza yang seperti kita telah pelajari, isim isyarah yang digunakan untuk mufrad muzakkar dan dia untuk sesuatu yang dekat. Kemudian isim yang kedua di situ menunjukkan khobarnya. Ya, khobarnya tentu saja dia sama-sama mufrad karena mubtada'nya juga mufrad. Thalibun, tajirun, dan seterusnya. Itu jumlahnya adalah 1. Terus kita ke sebelah kirinya ya yang harus dijawab tadi. Semuanya menggunakan isim isyarah haula'i. Yang mana kita ketahui bahwa haula'i ini adalah isim isyarah yang digunakan untuk mu'annas dan mudzakkar. Kemudian dia digunakan untuk sesuatu yang dekat. Dia digunakan untuk jamak, baik jamak mudzakkar salim maupun jamak muannas salim. Nah, ternyata setelah kita perhatikan karena yang di depan tadi adalah untuk mudzakkar, maka sebelah kirinya ini digunakan juga untuk mudzakkar. Maka khobarnya di sini adalah bentuknya semuanya jamak taksir untuk mudzakkar dan jamak mudzakkar salim. Dia ada 2. Kita perhatikan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Itu bentuknya semuanya jamak taksir. Ya, diperkirakan. Maksudnya bukan diperkirakan ya. Tidak beraturan. Tidak beraturan bentuk jamaknya itu. Nah, untuk yang nomor 21 sampai 25 ini namanya jamak mudzakkar salim. Dia ada rumusnya. Jamak mudzakkar salim ini dibentuk dari isim mufradnya ditambah dengan waw dan nun. Yang mana wawnya bersukun dan nunnya berharokat fathah. Misalnya di sini ada kata mudarisun ya, mudarisun itu mufradnya. Maka ketika kita merubahnya ke dalam jamak mudzakkar salim tinggal menambahkan waw sukun dan nun fathah. Mudarisuna ya, mudarisuna. Maka di situ tanwinnya hilang karena setelahnya ada huruf waw sukun. Jadi mudarisuna. Terus kemudian untuk jamak taksir ya, jamak taksir ini harus dihafal. Misalnya kata tolibun menjadi tulabun. Nanti ada juga sebagian yang mengatakan ada jamak mudzakkar salimnya menjadi apa? Tolibuna. Tolibuna ya. Kemudian kalau untuk tajirun, tajiruna itu juga ada yang mengatakan bahwa memiliki jamak mudzakkar salim ya. Nah, di sini jamaknya adalah tujarun ya, bentuknya berubah. Ada yang berubah harokat, ada yang berubah pengurangan huruf, ada yang berubah dengan penambahan huruf ya. Seperti misalnya hajun. Nah, di sini dia ada ketambahan huruf jim yang menjadi hujajun dan seterusnya. Terus kemudian di sini ada jamak taksir yang nanti dia termasuk isim ghairu munsorif atau yang tidak boleh ditanwin ya. Contohnya ini. Zumala'u, bukan zumalaun. Kemudian fuqara'u, awuniya'u, asdiqa'u, attiba'u. Nah, ini semuanya diakhiri oleh alif mamdudah. Ya, alif mamdudah, maka dia di sini tidak boleh bertanwin. Adapun yang ini nanti ada polanya ya. Abnaun,
abnaun dia pakai tanwin, ya. Jadi yang membedakan maka ini apabila polanya uaau, kemudian uaau juga ya, ini fuqara'u, kemudian a i au aghniyau, ya ini yang ada pola seperti kayak huruf vokal nih yang berharokat ya. Adapun yang dia sukun itu tidak termasuk. Berarti a i au, kemudian asdiqaunya a i au juga. Nah, atibaunya juga a i au. Nah, ini adalah isim jamak taksir yang mana dia tidak boleh ditanwin atau termasuk ghairu munsharif. Taib, dari penjelasan ini ada yang mau bertanya? Jelas insya Allah, Mahat. Awan, Ustazah itu yang A, I, A itu tuh maksudnya gimana Ustazah? Pola yang itu tuh dilihat dari apanya Ustazah? Itu kan harokatnya Umi. Oh, Zumalau. harokatnya. Ya, Setelah di jamak taksirnya ya? iya, setelah di jamak taksirnya. Oh iya. Jadi untuk melihat misalnya ini bertanwin apa tidak, jadi untuk mengetahuinya seperti itu. Beda dengan yang abnaun ya, tadi di situ sama-sama diakhiri dengan alif mamdudah, tapi dia bertanwin. Amin. Baik, Ustazah. Jazakallah. Wa jazakillah khair. Ini penting ya, karena nanti terkait dengan apabila dia kondisi majrurnya. Kalau isim ghairu munsharif, dia majrurnya tidak dengan kasroh, tapi dengan fathah. Ya, misalnya dari teman saya, min zumala'a, bukan min zumala'i. Ya, min zumala'a. Nah, kalau isim munsharif, dia semuanya kasroh ketika didahului oleh huruf jar atau dia misalnya dia sebagai mudhofun ilaih ya, yang menyebabkan dia majrur itu kan dua, kalau enggak didahului oleh huruf jar dan dia adalah atau dia sebagai mudhofun ilaih ya. Nah, ini misalnya zumala'u, fuqara'u, aghniya'u, asdiqa'u, atiba'u, apabila dia didahului oleh huruf jar, maka dia berubah menjadi fathah harokat terakhirnya, huruf hamzahnya. Atau dia sebagai mudhafun ilaih, maka dia harokatnya adalah fathah. Begitu. Ulangin lagi saja gimana saja. Gimana? Penjelasannya ulang lagi saja. Afwan, masih belum paham. Gimana saja? Itu dia yang kadang bingung saja. Nah, jadi gini, zumala'u, ini zumala'u, terus kemudian fuqara'u, aghniya'u, asdiqa'u, kemudian atiba'u. Nah, ini semuanya tergolong dari bentuk jamak taksir yang dia adalah dari isim yang tidak boleh ditanwin atau ghairu munsharif. Ya. Nah, isim ghairu munsharif ini apabila dia didahului oleh huruf jar atau dia sebagai mudhafun ilaih, maka harokatnya tidak kasroh. Sebagai penggantinya dia adalah berharokat fathah. Misalnya teman atau untuk teman. Enggak dari aja ya. Dari teman. Berarti pakai min misalnya depannya ada huruf min. Bukan min zumala'i, tapi min zumala'u. Min zumala'a. Atau misalnya zumalanya ini, zumala'unya ini sebagai mudhafun ilaih. Anak teman-teman saya, anak-anak abna'u zumala'ah. Nah, seperti itu. Jadi yang menyebabkan dia itu berharokat kasroh, satu, didahului oleh huruf jar. Kemudian yang kedua dia sebagai pun ilaih. Nah, kalau untuk isim ghaib, ketika dia majrur itu didahului oleh huruf jar atau dia sebagai mudhofun ilaih, maka harokat terakhirnya dia adalah fathah. Gitu. Jadi semua ghairu munsharif ya saja ya. Pengecualian Semuanya. di ghairu munsharif ya saja semuanya ya. Yang taksir ya saja ya. Kalau Taksir
Ya, misalnya Aisyah itu kan ghairu munsharif. Mm. Nah, Aisyah apabila dia sebagai mudhafun ilai atau didahului oleh huruf jar. Misalnya kalau didahului huruf jar an Aisyata. Misalnya bukunya Aisyah, Kitabu Aisyata. Bukan Kitabu Aisyati ya, tapi Kitabu Aisyata. Harkatnya fathah. Semua isim ghairu munsharif. Gitu, Kamu Kenta. Jadi mufrad ataupun jamak dia kalau ghairu munsharif itu dia harokatnya fathah gitu ya saja. Kalau misalkan dia didahului oleh huruf jar atau mudhaf ilaih. Gitu saja. Iya, sebagai mudhaf ilai. Hai. Jazakillah khairan kasihan saja. Jazakallah khair. Soal akhir, ada soal lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini Kalau belum enggak, dapat kita ilmunya tadi saya saja, makanya saya tanya-tanya terus Afwan saja. Selama ini saya belajar apa gitu saja. Memang kadang memahami sesuatu pelajaran dalam bahasa Arab itu kita butuh berkali-kali, nggak Masya sekedar Allah. sekali aja. Jadi nanti misalnya kemarin-kemarin tuh kayak masih ngambang, habis itu kita ulang lagi. Oh sekarang udah mulai dapat pencerahan. Terus habis itu yang ketiga kalinya, oh mulai paham penerapannya kaidah seperti ini, kayak gitu biasanya. Insya Allah, Bismillah. Baik, nggak ada? Udah pada bisa ya Insya Allah, udah pada nggak bingung. Ada yang ingin ditanyakan sahabat Umi Tini, Umi Hana? Iya, ini belum ini ya. Yang tadi aja itu yang UAAU itu. Oh, itu ini. Jadi kalau ada jamak taksir yang polanya seperti ini, ya, Zumalahu, berarti dia hamzahnya ini tidak tanwin. Beda dengan misalnya jududun. Nah, dunnya di sini tanwin, ikhwatun. Ini untuk mufrad ya, untuk tunggal ya. Bukan ini. Cerita. Ini kita sudah jamak taksir. Jamak gomen ya, jamak taksir cerita jatuh. Kalau yang anak arsir warna hijau, nah, yang warna hijau, ini warna hijau kok jadi. Yang warna hijau. Baru dia mufradnya. Ini mufrad. Mufrad semuanya mufrad. Dari atas. Sebelah kanan itu semuanya menunjukkan bahwa jumlah tersebut atau kalimat tersebut adalah kalimat mufrad. Maksudnya dari mubtada'nya mufrad, khabarnya mufrad gitu ya. Iya, betul. Kemudian warna merah ini, nah ini semuanya adalah jamaknya. Jamak. Ada yang taksir, ada yang jamak mudzakkar salim. Dikatakan jamak taksir apabila bentuknya seperti ini tidak beraturan. Kalau jamak mudzakkar salim gampang cara untuk mengetahui bahwa itu adalah jamak mudzakkar salim atau bukan. Apabila ada suatu isim diakhiri oleh wawu dan nun seperti ini ya. Ini sudah pasti jamak mudzakkar salim. Ya. Nah, jamak mudzakkar salim tadi itu bentuknya dibentuk dari apa? Dari isim mufrad ditambah dengan wawu dan nun. Wow, dan Wawunya sukun, ini harokatnya fathah. Una, ya, una. Huruf sebelum wawu sukun ini harokatnya domah, ya, tidak bisa fathah. Kalau fathah lain cerita, ya, berarti harus domah. Ya, mufrad tambah una, muslimuna, mujtahidun, una menjadi mujtahiduna, falahun tambah wawu dan nun atau una menjadi falahuna. Nah, seperti itu. Khorojuna gitu ya. Kalau kharajuna bukan kharajuna, khoroju tanpa na. Nah, karena dia termasuk di eksternnya. Jadi biasanya jamak mudzakkar salim ini dibentuk dari sesuatu yang berakal. Ya,
Coba kita perhatikan. Mudarisun, seorang guru berarti dia berakal. Muhandisun, kok seorang para guru, para pak guru berarti dia berakal. Muhandisun, para insinyur berarti dia berakal. Ya. Falahuna, para petani berakal. Mujtahiduna, ini sifat orang-orang yang rajin, orang-orang yang sungguh-sungguh. Nah, itu berarti untuk yang berakal. Sekarang muslimuna, orang-orang muslim semuanya berakal. Maka jamak mudzakkar salim ini adalah jamak yang digunakan untuk sesuatu yang berakal. Adapun jamak taksir itu bisa dia berakal, bisa tidak berakal. Contohnya misalnya kalau keluar ya. nah, yang tidak berakal ini kata sifat ya. Kayak kibarun, sigorun, kisorun. Nah, itu semuanya kata sifat. Lebih ke kata sifat. Kalau tulabun, tujarun, haujajun, rijalun. Nah, itu semuanya dia adalah berakal. Nanti beda lagi kalau khobarnya berupa jamaknya itu jamak taksir. Maka mubtada'nya bukan dari jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Ya, insya Allah nanti di pelajaran berikutnya kalau yang itu. Sekarang nggak kita bahas. Baik, sampai sini ada lagi yang mau bertanya? Mahat? Nggak ada? Kita lanjutkan ya. Ini, nah, sudah pelajaran 13, mulai ini ya, banyak faedahnya. Ya, taib. Kita lanjutkan. Hawil mufradat allati tahtaha khotan ilal jam'i kama huwa mawadhi'il fil misal. Ubahlah mufradat itu kata-kata. Allati tahtiha, yang di bawahnya ada khotun, garis, Bergaris ila bawah. ke bentuk jamak seperti sebagaimana yang telah dicontohkan. Ya, misalnya sini man hadar rajul huwa hajjun. Nah, di sini kan pertanyaannya mufrad. Ya, maka dijawabnya juga mufrad. Kata ganti domir yang digunakan karena yang ditanyakan adalah rojul, satu orang, maka kembalinya domirnya adalah huwa, dia, ya. Huwa hajjun, dia adalah seorang haji. Man hadar rojul, siapakah laki-laki ini? Huwa, dia adalah seorang haji. Nah, kemudian berikutnya lagi dirubah ya, dirubah menjadi jamaknya. Man haula irrijalu. Hum hujjajun. Nah, siapakah mereka laki-laki ini? Hum, mereka adalah para haji. Ya, kita lihat di sini ar-rijalu. Maka dhamir yang digunakan adalah untuk jamak. Ya, mereka jamak berarti menggunakan hum hujjajun. Insyaallah sudah. Yuk, silakan. Yang pertama Umu Kenta. Hai, Ustazah. Naam, Ustazah. Masya Allah, hai. Nih, Man pasti aina haza? Man aina? Siapa? bukan man. Man, berarti min ya? Hmm. Min aina haza tolibun? Ayo, Eh, tolibun, tulabun? tolibun. Tulabun?
tulabu Enggak. bahasa. Min aina Ah, hadzal tulabu? Tolibu kenapa? gimana? Tolibu. Oh, iya. Ya. Min aina hadzal tolibu huwa minal hindi. Dari mana dokter ini? Beli dia dari India. Mm-mm. Lalu Nah, dia sekarang dibagi aja, Mak, ya. ya, min aina huwa min aina haula it tulabun ya, Mm-mm. Tolib tulabun dia apa? Siswa ya? siswa. Mm-mm. Jadi tulabun Ustazah. Jika pakai makrifat enggak? Oh iya pakai marifat berarti eh, Mm-mm. min aina haula hulaut hulaut Hmm? eh Coba gimana? Coba min mungkin tak ulang aina lagi. Mm-mm. min aina haula hulait to hulait tulabu betul betul ya hum Nah, benar. hum min hindi hum minal hindi. Iya, jadi ulai sini fokusnya kita di isim isyarah ya. Isim isyarahnya itu tadi apa? Ulai sama dengan yang di atas. Ulai Hulait itulah tulabu labu. Iya. Terus kemudian jawabannya kita fokusnya di apa? hum Sama ini eh itunya enggak apa hum namanya aja tulabu ya. hum Iya, minal hindi sama. Minal minal hindinya hindi. di mm Iya, ahsanti barakallahu fik. Afwan saja masih terbata-bata. Mikirnya loading. Kenta, Hai, Kenta yang ini belum pernah dipelajari? udah Ustazah, cuman catatannya berantakan. Taib. Mm-mm. Sabar. Yuk lanjut berikutnya. Baik, Ida, Ustazah. kelihatan ya? Ainat tajirul kabiru huwa fi suqi. Kemana pedagang besar itu dia di pasar, di dalam pasar. Kemudian ininya aina tujarul kibaru hum Mm-mm. fi suqi. Benar nggak Ustazah? Iya, ahsanti. Bentar ya, ini anak mau pindah ini kok nggak bisa. Biar bisa nulis. Ini nggak bisa digerak-gerakin. Oh, ini. Baik. Iya, Umi. Ida ahsanti barakallahu fik. Lanjut berikutnya. Ainal mudarisul jadidu. Huwa indal mudiri. Di mana guru yang baru itu? Dia di sisi kepala sekolah ya. Di samping kepala sekolah. Boleh. Ainal mudarisuna jududu. Ainal Oh, mudarisuna. jududu kan ya? Iya. Berarti alif lam semuanya ya. Ya. Ainal mudarisunal jududu. Mm-mm. Jududu. Hum indal mudaris mudiri. Ini mah tetap kan yang ininya. Hum Tetap, iya. indal mudiri. Yang dirubah ini juga sama ini.
Ahsan barakallahu fiik. Artinya tadi udah ya? Udah. Berikutnya silakan. Aina Eh, thalibul jadidu ahwa fil fasli. Di manakah murid yang baru? Apakah dia di dalam kelas? Ainat tullabul jududu ahum fil fasli. Nah, Ahsan, lanjut berikutnya. Nah, sudah. Ahadha talibu ghaniyun la huwa faqirun. Apakah apakah murid ini kaya? Murid atau anak-anak laki-laki sih Ustazah? Talibu itu Murid, siswa, murid ya? siswa. Siswa ya. Apakah siswa ini kaya? Tidak, dia fakir. Jamaknya haula ittulabu aghniya'u la hum fuqara'u. Apakah siswa-siswa ini kaya-kaya? Tidak, mereka miskin-miskin. Fakir-fakir. Baik, Ahsan. Lanjut. Man hadzal rajulu huwa dhaifun. Siapa laki-laki ini? Dia tamu. Jamaknya man haula irrijalu hum duyufun. Siapa para laki-laki ini? Mereka para tamu. Nah, Ahsanti. Berikutnya. Umi Hana. Ya, Ustazah. Apa ini? Li ya. Li kabirun. Li Li apa, Umi? ahi kabirun. Li. Harokat kho-nya masih salah. Akhi. Li. Akhi kabirun. Bukan akhi. Ahun. 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 Domatain. Li ahun kabirun. Huwa tolibun kabil kah? Bil. Huwa tolibun bil jamaah. Jami'ati. Jamanya. Artinya coba. Oh, artinya ya. Ya, gitu ya. Li, saya memiliki. Memiliki kah? Saya memiliki akun saudara. Saudara laki-laki ya, kakak ya di sini. Kabirun itu paling besar ya, bukan? Iya. Apakah kamu punya saudara paling besar gitu? Saya punya. Saya memiliki saudara laki-laki paling besar. Iya, enggak paling ya. Kalau paling nanti itu ada wazannya sendiri, baru itu paling. Saya memiliki saudara laki-laki ini. Saya memiliki laki-laki. Dia adalah pelajar Yang besar gitu ya. Ya, saya memiliki saudara laki-laki yang besar. Dia tolibun. Apa makna tolibun? Apa artinya tolibun ini? Murid. Ya, dia adalah siswa. Dia adalah siswa bil jami'ati. apa ya?
Siswa Kampus, ya, kampus. Ya, di sini kampus ada Kajami. Ya. ya, bil jamiat itu kampus. Coba di ini lagi yang ininya jamaknya dulu. Nanti bisa nakal. Jamaknya. Bentuk jamaknya gimana? Li, Li. mm-mm. Oh. Akhun menjadi tadi ada ya, sudah ya? Nomor Ahi. 19 di latihan sebelumnya. Ikhwatun. Watun. Ikhwatun. Jadi jamaknya akhun itu ikhwatun. Li ihwatun ihwatun al-kabir. Li ikhwatun Kabirun. Kabirun apa ya? Kabirun. Kibaru. Dan li ikhwatun Li ihwatun kibaru gitu. kibarun. Kibarun. Oke. Li ihwatun kabirun. Ikhwatun Gitu ya. kibarun. Ya, digantikan yang sebelah kanan yang mufrad. Nah, sekarang kita berpindah ke jamak. Li ikhwatun kibarun. Li ihwatun kibarun. Kibarun. Hum Nah, tolabu kah? Ya. hum Hum tolabu. tulabu Tulabu kah? tulab. Hum tulabu. Ini ya. Hum tulabu bil. Ini nggak usah Bil dirubah. tetap ya bil jami'ah. Tulabun ya Umi ya. Tulabun Tulabun ada. ya. Tanwinnya. Ya. Ini Barakallahu fiik. belum bisa membentuk ya. Jazakallah khairan. Wajazakillah khair. Nah, di sini Dikasih. ada di jamiati huruf ba ya. Apabila seperti ini ya, berdamping dengan isim setelahnya menunjuk setelahnya itu adalah kayak keterangan tempat ya, jam kampus. Nah, di sini artinya adalah di, bukan dengan. Ya, bukan demi. Bahkan bisa huruf kosem ya, bisa huruf sumpah, bisa berarti dengan ya. Nah, kalau di sini huwa thalibun bil jamiati. Dia adalah mahasiswa di kampus. Di sini maknanya adalah di. Jadi maknanya seperti fi ya, bil jamiati. Nah, itu. Itu untuk khususan untuk huruf ba yang ada di kalimat ini. Baik, sampai nomor ini dulu ya kita latihannya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Nah, satu lagi. Nah, ini yang perlu diingat. Li, kita kemarin belajar ya udah. Li itu digunakan untuk menyatakan kepemilikan yang berakal ya. Li akhun. Kalau misalnya li kitabun itu salah. Kalau kitabun memakai indi. Indi ya. Nah, setelah li ini otomatis isim berikutnya itu dia nggak kasroh ya, tapi dhammah. Li akhun kabirun. Nah, seperti itu. Misalnya lagi li ikhwatun kibarun. Nah, jadi sesuatu yang berakal itu memakainya li. Kalau dia tidak berakal memakainya indi. Nah, itu tidak boleh lupa. Harus diingat. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti pekan depan di nomor ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Umat. Afan, Ustazah ini sedikit ada pertanyaan sedikit ini. Kalau seumpamanya ada hal antum jailuna, itu jawabannya apa? Kalau jawabannya kan pakai nahnu ya, hal nahnu, tapi jailunanya tetap ya nggak dirubah ya Ustazah?
Gimana hal antum? Jailuna. Mm-mm. Itu jawabannya Nah, namanya naem nah nah, naem nahnu tetap jailuna juga ya, nggak disesuaikan suaminya yang ininya pakai yang apa pakai kan, kami juga. iya, itu kalau jailuna itu kan menunjukkan jamak ya. Ya. Oh, jadi tetap ya apa? Berarti ya tetap jailuna itu nggak pengaruh dirubah-rubah kayak isim apa? Fiil do apa? Fiil madi, fiil itu bahasa gitu-gitu nggak ya Ustazah ya? Tidak, tidak. Misalnya hal antum, misalnya hal antum jalisun, apakah kalian sedang duduk gitu ya? Ya. Naam, nahnu jalisun atau jalisuna. Hal antum jalisuna. Naam, nahnu jalisuna. Jadi itu Gitu. menggambarkan jamak aja ya. Berarti nggak dirubah ya Ustazah ya. Yang Iya, itunya yang berubah cuma apa antum jadi nahnu gitu ya. iya Umi. Nah, baik Ustazah. Jazakillah khair. Wajazakillah khair. Ada lagi, Mahat? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita Oh iya, cukup. satu tadi Ustazah setelah huruf ba kata tempat apa? Ini Ustazah yang tadi Iya, terus artinya di itu tempat atau menunjukkan tempat ya. tempat. Berarti Baik. enggak dengan ya. Misalnya mungkin ada dari kita bukannya mbak itu artinya dengan gitu kan atau demi. Berarti kalau di sini karena dia menunjukkan konteks kalimatnya menunjukkan tempat, berarti dia maknanya fi. Ya, maknanya fi artinya di. Wa thalibun bil jamiati. Dia adalah seorang siswa atau mahasiswa. Dia adalah mahasiswa di kampus kita. Baik. Baik Ustazah. Jazakillah khair. Jazakumullah khair, barakallahu fikuna jami'an. Kita cukupkan halaqah kita pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terus berlatih, terus belajar. Diaplikasikan kaidah-kaidah nahwu yang udah kita pelajari di saat membaca Quran atau yang lainnya. Barakallahu fikuna jami'an. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Amin. Qalbi la ومن نفسي لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أستغفر منكن كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.